kegiatan di lokasi, palingan itu saat mengumpulkan data primer ketika turun ke lapangan. Nah, untuk konsultan, perencana biasanya mereka banyak melakukan pekerjaan di belakang meja. Jadi dalam hal ini, seluruh aktivitas kegiatan dalam hal ini baik di lokasi maupun di kantor ya, baik di lokasi maupun di kantor itu dicatat dalam buku harian sebagai laporan hasil hasil pekerjaan yang berisi rencana dan realisasi pekerjaan harian. Nah ini kalau sifatnya di konsultan ini catatannya catatan internal, artinya mereka mencatatkan secara apa ya, secara informal untuk mereka sendiri yang kemudian nanti hasil akhirnya tiap bulan dirangkum dalam yang namanya laporan bulanan. Nah, kalau kontraktor betul-betul harus dicatat sebagai laporan harian karena presentasinya itu akan dipantau secara harian di lapangan. Nah, seperti itu. Kemudian adapun isi laporan harian, ya adapun isi laporan harian antara lain berisi satu jenis dan kuantitas bahan yang berada di lokasi pekerjaan. Nah, ini khusus untuk kontraktor karena sudah berbicara mengenai lokasi pekerjaan. Konsultan pengawas, jadi kan konsultan ada dua itu, ada perencana, ada yang pengawas. Nah, kalau konsultan pengawas juga harus mencatat yang namanya jenis dan kuantitas bahan yang ada di lapangan, karena itulah yang akan menjadi bahan mereka di laporan konsultan sendiri. Kalau kontraktor laporannya juga sendiri, kan masing-masing kan mempunyai kewajiban yang harus dilaksanakan. Kemudian laporan harian ini khusus untuk kontraktor dan konsultan pengawas ya. Kalau perencanaan tidak ada apa namanya itemnya berbeda dengan apa yang ada di slide. Yang bagian B, penempatan tenaga kerja untuk tiap macam tugasnya. Nah, jadi ini kenapa tenaga kerja ini perlu dicatatkan? Karena untuk sistem pembayarannya, kan tenaga kerja itu diplot untuk berbagai macam pekerjaan ya. Misalnya dalam satu proyek atau dalam satu pekerjaan ada pekerjaan drainase misalnya. Nah, drainase itu kan ada item-item pekerjaannya lagi. Misalnya pemasangan apa ya, pembersihan lapangan. Nah, kemudian yang kedua ada yang namanya pembuatan drainasenya itu sendiri. Nah, kemudian misalnya yang ketiga ada lagi pembuatan ininya trotoarnya ya yang masih satu kesatuan dengan drainase. Nah, berapa tenaga kerja yang khusus untuk membersihkan, yang khusus untuk membangun, yang khusus untuk membuat trotoar itu harus dicatat dengan jelas berapa orang dan macam apa saja tugasnya, seperti itu. Kemudian yang ketiga, jenis, jumlah, dan kondisi peralatan. Yang keempat, jenis dan kuantitas pekerjaan yang dilaksanakan. Ya, jadi misalnya hari ini, berapa persen kegiatan drainase yang berlangsung di lapangan? Dari 100%, misalnya minggu kedua baru mencapai 30%. Nah, itulah sebesar itulah nanti yang akan diakumulasi di akhir bulan untuk dibayarkan kepada kontraktornya. Kemudian yang kelima, keadaan cuaca termasuk hujan, banjir, dan peristiwa alam lainnya. Kenapa ini perlu dicatat? Karena misalnya ada keterlambatan di lapangan, gitu ya. Keterlambatan di lapangan, kenapa bisa tidak mencapai target? Nah, itu bisa jadi ada yang namanya keadaan force major. Force major itu termasuk di dalamnya ini, kayak tadi ada peristiwa alam, banjir, misalnya juga demo, demonstrasi gitu ya, yang mengakibatkan pekerjaan harus berhenti, dan lain-lain. Nah, ini perlu untuk dicatatkan di catatan laporan harian. Kemudian yang keenam, catatan-catatan lain yang berkenan dengan pelaksanaan. Seperti itu. Nah, ini adalah beberapa persyaratan yang perlu kita perhatikan bersama. Nah, untuk laporan harian itu dibuat oleh penyedia jasa. Nah, gitu ya. Jadi baik kontraktor maupun konsultan pengawasnya. Apabila diperlukan, itu diperiksa oleh konsultan dan disetujui oleh wakil PPK. Nah, dalam hal ini adalah pekerjaan konsultasinya. Bentar ya, saya izin dulu. Oke. Kemudian yang kelima, laporan mingguan terdiri dari rangkuman laporan harian, berisi hasil kemajuan fisik. Nah, periodenya adalah bisa 1 minggu.
serta hal-hal penting yang perlu ditonjolkan. Jadi kayak tadi, misalnya dalam 1 minggu ini ada hujan lebat atau ada banjir yang menyebabkan progres pekerjaan tidak berjalan. Kemudian selanjutnya ada laporan bulanan. Laporan bulanan ini tentu saja rangkuman dari laporan mingguan yang berisi hasil kemajuan fisik, kemudian hal-hal penting yang perlu ditonjolkan. Nah, yang terakhir untuk merekam kegiatan pelaksanaan proyek di lapangan, pejabat pembuat komitmennya dalam hal ini pengguna jasa itu membuat foto-foto dokumentasi pelaksanaan pekerjaan di lokasi pekerjaan. Foto-foto ini harus dipenuhi oleh kedua pihak, baik dari penyedia maupun pengguna. Kenapa? Karena seringkali ada saja hal yang menyebabkan pekerjaan tidak berjalan dan kadang ada manipulasi data, gitu ya. Misalnya dilaporkan pembangunan, misalnya pengaspalan jalan sudah berlangsung sekian kilometer, ini foto-fotonya, gitu kan. Ini STA-nya, ini STA-nya. Nah, tetapi kenyataan di lapangan bisa jadi berbeda. Nah, kalau PPK dalam hal ini tidak membuat backup data untuk dirinya sendiri, itu yang bisa jadi bumerang, itu ya, karena pembayaran terhadap jasa yang disediakan oleh penyedia jasa, penyedia jasa baik itu dalam hal ini kontraktor, itu mereka dibayar sesuai dengan apa yang mereka sudah laksanakan. Nah, seperti itu. Jadi perlu ada kehati-hatian baik oleh pengguna jasa, dalam hal ini PPK. Nah, disinilah peran dari konsultan pengawas supaya PPK-nya itu mendapatkan backup data yang betul dari lapangan. Nah, dipekerjakanlah konsultan pengawas dalam hal ini, ya, untuk memberikan laporan. Jadi konsultan pengawas itu bahasanya seperti ini, dia merupakan perwakilan PPK yang ada di lapangan. Nah, yang sering terjadi ini anu ya, informasi kepada kalian semua bahwa sering terjadi ada gap. Gap itu antara konsultan dan kontraktor atau bahkan konsultan dengan PPK-nya. Jadi kadang seperti ini, biasanya pekerjaan itu kan didapatkan dari proyek tender atau lelang. Beberapa biasanya ada oknum yang bermain di lapangan. Nah, seringkali PPK dalam hal ini punya kewenangan untuk baik membayarkan maupun tidak membayarkan jasa dari kontraktor sesuai dengan progres pekerjaannya. Caranya adalah mereka mempekerjakan konsultan pengawas sebagai wakil PPK di lapangan. Nah, terkadang seperti ini kejadian di lapangan itu. Konsultan pengawas itu tidak difungsikan sebagaimana tugas dan tanggung jawabnya. Karena sudah ada perjanjian di bawah tangan antara PPK dengan kontraktornya. Nah, ada yang seperti itu 1, 2. Nah, sehingga kadang di lapangan tuh pekerjaan baru 30%, kontraktor melaporkan sudah 50%. Nah, ketika dibawa ke konsultan, konsultan tidak menyetujui karena memang kondisi di lapangan itu belum segitu. Tapi ketika dokumen ini naik ke PPK, PPK itu ACC-kan. Nah, padahal konsultan tidak meng-ACC. Nah, biasanya ada juga kejadian yang seperti itu, ya. Sehingga ada gap yang terjadi di antara konsultan pengawas dan kontraktor pelaksana. Pun kontraktor pelaksana dengan konsultan pengawas maupun PPK-nya. Jadi seperti itulah terkadang hubungan yang terjadi di pekerjaan konstruksi. Seperti itu. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Oke, tidak ada ya. Kita lanjutkan kembali. Nah, sekarang menyangkut pembayaran prestasi pekerjaan. Pembayaran prestasi hasil pekerjaan yang disepakati itu dilakukan oleh PPK dengan ketentuan yang pertama, penyedia telah mengajukan tagihan disertai laporan kemajuan hasil pekerjaan. Kemudian yang kedua, pembayaran dilakukan dengan sistem bulanan atau sistem termin sesuai dengan ketentuan dalam dokumen kontrak. Ini saya sudah kasih tugas ya, mengenai sistem pembayaran yang ada di kontrak konstruksi yang sudah ada kalian cari atau belum?
baru jenisnya, Bu. Baru jenis sistem pembayarannya ya? Iya. Oh ya, oke. Thank you, Mukbil. Nah, jadi pembayaran itu dilakukan dengan sistem bulanan atau sistem termin sesuai dengan ketentuan dalam dokumen kontrak. Kemudian yang ketiga, pembayaran dilakukan senilai pekerjaan yang telah terpasang. Nah, itu tadi yang saya sampaikan, tidak termasuk bahan, material, dan peralatan yang ada di lokasi pekerjaan. Jadi beda itemnya untuk pekerjaan yang terpasang dengan bahan atau material yang ada di lokasi pekerjaan. Karena item pembayaran bahan beda dengan item pembayaran pekerjaan yang terpasang, gitu ya. Kemudian yang keempat, pembayaran bulanan atau termin harus dipotong angsuran uang muka, denda kalau ada, pajak, dan uang retensi, gitu ya. Jadi seperti yang sudah pernah saya sampaikan bahwa untuk awal kontrak biasanya kalau sudah menang lelang gitu ya, sudah menang tender, itu biasanya harus masuk, bahkan sebelum ya, sebelum proses lelang atau proses tender, itu harus memasukkan yang namanya uang muka denda, pajak, dan uang retensi. Nah, ini biasanya dipotong angsuran gitu ya setiap bulannya. Seperti itu. Kemudian untuk kontrak yang punya subkon, permintaan pembayarannya harus dilengkapi bukti pembayaran kepada seluruh sub penyedia sesuai dengan prestasi pekerjaan. Jadi, yang dimaksud dengan subkontrak itu seperti ini. Misalnya ya, di pekerjaan gedung. Nah, di pekerjaan gedung itu kan itemnya ada banyak. Ada pemasangan instalasi listrik misalnya, kemudian ada pemasangan instalasi air bersih, atau misalnya ada pemasangan lantai atau pemasangan atap. Biasanya kontraktor itu dia subkonkan, artinya dia punya kontrak sub terhadap orang yang akan mengerjakan khusus untuk misalnya instalasi listrik. Nah, jadi misalnya saya sebagai kontraktor utama itu punya kontrak dengan Mukbil. Mukbil ini dia punya tim sendiri dalam memasang misalnya instalasi listrik. Nah, saya berkontrak terhadap Mukbil. Itu dibolehkan ya, itu namanya subkon atau subkontrak. Jadi saya melakukan kontrak terhadap Mukbil untuk menyelesaikan sejumlah pekerjaannya. Tapi yang membayar Mukbil itu bukan PPK, saya. Saya yang membayar ke Mukbil. Nah, persyaratan uang saya akan diganti oleh PPK atau pengguna jasa itu adalah bukti pembayaran yang saya sudah bayarkan ke Mukbil sebagai subkon. Nah, kayak gitu. Jadi saya melampirkan bukti pembayaran yang saya bayarkan kepada subkon. Makanya kalau kontraktor tuh modalnya harus besar gitu ya. Lumayan besar untuk mengikuti pekerjaan konstruksi. Berbeda dengan konsultan, karena konsultan tuh biaya habis pakainya yang paling besar porsinya itu adalah biaya langsung. Biaya langsung tuh dalam hal ini gaji gitu ya, fee tenaga ahli setiap bulannya. Nah, kalau biaya tidak langsungnya paling ATK kayak gitu ya. ATK paling besar tuh ATK. ATK kemudian biasanya biaya survei atau biaya perjalanan. Tapi kalau kontraktor biaya habisnya, biaya langsungnya itu banyak. Karena harus bayar subkon, kemudian membeli bahan dan material, kemudian sewa alat, sewa itu biaya tidak langsung ya, tidak masuk ke situ. Nah, kayak gitu. Jadi memang item pembayarannya untuk kontraktor itu lebih bervariasi dan lebih banyak dibandingkan dengan konsultan. Seperti itu. Nah, kemudian selanjutnya untuk pembayaran terakhir hanya dilakukan setelah pekerjaan selesai 100% dan berita acara penyerahan pertama pekerjaan itu telah diterbitkan. Nah, khusus untuk pembayaran terakhir ini ada skema yang seperti ini. Skema seperti ini. Jadi ini adalah akhir pekerjaan. Akhir pekerjaan. Ini biasanya 100%. Kemudian ada yang namanya official handover, ada yang namanya final handover. Serah terima ya. Nah, kalau pekerjaan sudah selesai, ya sudah selesai nih 100%, misalnya ada
pembangunan jalan itu ya. Ini sudah selesai, pekerjaan semua sudah rampung 100%. Nah, ada yang namanya masa waktu untuk masuk ke masa PHO ya, masa ke PHO atau provincial handover. Jadi ini adalah penyerahan pertama itu terhadap ke pengguna jasa gitu ya. Nah, ini pemerintah gitu. Nah, kita ada yang namanya PHO. Jadi ini sudah selesai, ada sedikit masa tenggang waktu untuk PHO selesai. Nah, di sini ada lagi yang namanya masa pemeliharaan. Masa pemeliharaan ini tergantung kontraknya. Kalau dia besar biasanya 1 tahun, kalau tidak biasanya bervariasi ya, 6 sampai berapa bulan gitu. Ini tergantung kontraknya. Jadi ada di kontrak konstruksi biasanya disebutkan sampai berapa masa pemeliharaannya. Nah, untuk ketika masa pemeliharaan penyedia jasa dalam hal ini kontraktor itu masih belum mendapatkan haknya sebanyak 5% kalau nggak salah ya, sebagai jaminan jika ternyata dalam waktu 1 tahun ini ada pekerjaan yang mengalami kerusakan. Jadi misalnya jalan belum 1 tahun itu sudah rusak. Nah, 5% inilah yang dipakai untuk kembali memperbaiki pekerjaan yang rusak sebelum masa pemeliharaan habis. Nah, seperti itu. Nanti setelah final handover diserahkan, jadi setelah habis masa pemeliharaan misalnya selama 1 tahun, tidak terjadi apa-apa, bahkan terjadi apa-apa pun, sisanya lah yang kemudian diserahkan ke konsultan, kontraktornya. Jadi meskipun di akhir pekerjaan ini surat 100%, tapi dana yang diterima itu masih 95%. Dalam hal ini ada 5% yang disediakan untuk asuransi pada selama masa pemeliharaan. Nah, kayak gitu. Oke, sampai sini ada yang mau didiskusikan mungkin? Silakan. Nggak ada pertanyaan? Ada yang mau diskusikan? Oke, kita lanjut. Cara pembayaran bulanan atau monthly payment. Monthly payment, prestasi penyedia jasa dihitung setiap akhir bulan. Nah, kelemahan cara pembayaran ini adalah berapapun kecilnya prestasi penyedia jasa pada 1 bulan tertentu, itu tetap harus dibayar. Jadi berapapun progres yang terjadi dalam bulan itu, sistemnya bukan dibayar berdasarkan persentase, tapi bulanan. Namanya saja monthly gitu ya. Monthly itu berarti pokoknya tiap bulan dia dibayar segini, mau cepat, mau lambat, mau berapa persen, tetap besarannya segitu. Nah, karena dia sistem pembayarannya adalah monthly payment. Kemudian, nah untuk menutupi kelemahan ini biasanya dimodifikasi dengan harus ada syarat jumlah minimum yang harus dicapai untuk setiap bulan. Nah, ini yang harus diselaraskan dengan prestasi yang dicapai sesuai dengan jadwal. Jadi kan untuk pekerjaan tuh biasanya tiap bulan kan harus supaya dia 100% dalam 5 bulan, berarti tiap bulan kan dia harus 20% misalnya. Nah, 20% ini kadang kalau dia sistemnya monthly, meskipun 15%, dia harus dibayar secara penuh. Nah, untuk mensiasati, dibuatlah aturan bahwa untuk minimum pembayarannya harus selesai misalnya 15% atau 18%. Nah, itu untuk mendekati pembagian atau proporsi setiap bulan supaya nanti di akhir masa periode pembangunan itu tetap nanti hasilnya 100%. Kalaupun kurang, tidak banyak kurangnya karena setiap bulan itu disyaratkan 18 misalnya atau 20% langsung gitu ya. Jadi harus 20% minimal tercapai baru boleh dibayar. Nah, seperti itu. Tapi kalau bulan kedua harus 40%. Nah, gambarannya kayak gitu. Nah, seringkali penyedia jasa itu mengkompensasi kurangnya prestasi kerja dengan prestasi bahan, dengan cara menimbun bahan di lapangan. Nah, ini adalah strategi yang digunakan oleh kontraktor.
Nah, kenapa? Karena begini, meskipun, yang terbangun itu masih 15 gitu ya, masih 15, tetapi dia menimbun bahan, ya, menimbun bahan di lapangan. Artinya bahan ini dia nilai 5%-nya dari total 20% yang harus dia penuhi dalam bulan itu. Nah, itu adalah salah satu strategi yang biasanya digunakan oleh penyedia jasa. Nah, biasanya ada lagi, supaya ini tidak terjadi, model yang kayak gini tidak terjadi, nah maka biasanya dipersyaratkan bahwa bahan yang di lapangan itu tidak dihitung sebagai prestasi, kecuali pekerjaannya yang betul-betul terpasang di lapangan. Atau misalnya barang setengah jadi, makanya di sini tadi bahasanya, di atas sini ya, mana ya tadi itu, ada di sini. Hmm. Nah, ya. Hmm. Ada tadi ya. Mana ya. Jadi untuk penilaian pekerjaan itu hanya dinilai dari pekerjaan yang terjadi di lapangan, tidak dinilai dari bahan yang ada di lapangan, seperti itu. Ini nih. Pembayaran dilakukan sesuai dengan pekerjaan yang terpasang, tidak termasuk bahan atau material dan peralatan yang ada di lokasi pekerjaan. Jadi strateginya kontraktor tadi dengan menimbun bahan di lapangan supaya dihitung 5% itu tidak berlaku. Karena dipersyaratkan bahwa untuk dibayar itu harus sesuai dengan prestasi yang di lapangan, tidak dihitung dari bahan yang ditimbun. Nah, seperti itu. Gitu ya. Kemudian yang kedua, cara pembayaran termin atau prestasi. Nah, biasanya disebut dengan stage payment. Pembayarannya itu dilakukan atas dasar prestasi kemajuan pekerjaan yang telah dicapai sesuai dengan ketentuan dalam kontrak. Besarnya prestasi itu biasanya dinyatakan dalam persentase. Jadi misalnya ada 5 bulan ini pekerjaan yang harus selesai. Nah, nilai pekerjaan, nilai prestasi pekerjaannya di bulan pertama adalah 20%. Nah, 20% ini dikali dengan nilai kontrak. Nah, berarti nilai pembayarannya ya segitu, 20% kali berapa miliar begitu rupiahnya, ya. Kayak gitu. Nah, misalnya kayak gini, dari nilai prestasi itu diusahakan 100% dalam 5 bulan, berarti kan 20 tuh, 20% setiap bulan. Nah, terkadang itu dia misalnya ada di tahun terakhir yang kayak gini nih. Kan ini 5 bulan kan harus 20% yang dibayarkan toh dari nilai kontrak. Nah, untuk bulan terakhir dia hanya 15% dari nilai kontrak. Kenapa? Karena 5% ini adalah itu tadi nilai retensi ya yang harus disimpan sebelum masa FAO-nya selesai atau final handover-nya selesai. Nah, seringkali prestasi yang diakui penyedia jasa bukan saja prestasi fisik, tapi termasuk pula prestasi bahan mentah dan setengah jadi. Walaupun barang-barang tersebut sudah berada di lapangan atau front end loading. Nah, seperti itu. Kemudian selanjutnya kita bahas mengenai terus bagaimana kalau ada lambat gitu. Jadi misalnya kita pakai termin. Misalnya kan disyaratkan 20% atau 40% lah di bulan kedua. Tapi ternyata terlambat, nggak sampai 20%, misalnya 10% saja atau 15% saja. Nah, ini ada yang namanya keterlambatan atau penalti. Nah, biasanya disebut dengan denda. Jadi denda ini adalah sanksi finansial yang diberikan kepada penyedia. Sedangkan kalau bahasanya ganti rugi merupakan sanksi finansial yang dikenakan kepada PPK karena terjadinya cedera. Jadi beda ya. Beda itu denda dengan ganti rugi. Kalau denda itu terhadap penyedianya. Kalau ganti rugi PPK itu yang kepada pengguna dalam hal ini masyarakat atau pemerintah. Jadi balik lagi PPK yang harus ganti rugi ke pemerintah karena terjadinya cedera atau prestasi yang tercantum di dalam kontrak. Dalam hal penyedia terlambat menyelesaikan pekerjaan, maka penyedia hanya dikenakan denda keterlambatan. Gitu ya, bukan ganti rugi tapi denda keterlambatan.
Besarnya denda kepada penyedia atas keterlambatan penyelesaian, aturannya adalah 1/1000 dari sisa harga kontrak yang belum dikerjakan. Apabila bagian pekerjaan yang sudah dilaksanakan dapat berfungsi. Jadi misalnya dari 100%, baru selesai 90%. Berarti denda yang bisa dibayarkan itu adalah 1/1000 dikali 10%, ya, 10% dikali dengan nilai kontraknya, seperti itu. Kemudian yang kedua 1/1000 dari harga kontrak. Apabila bagian pekerjaan yang sudah dilaksanakan belum berfungsi. C, pilihan denda huruf A atau B itu ya dituangkan di dalam kontrak. Nah, nanti kalian coba lihat di kontrak konstruksi yang sudah kalian peroleh, ada enggak bahasa mengenai denda itu. Kemudian besarnya ganti rugi yang dibayar oleh PPK atas keterlambatan pembayaran adalah sebesar bunga dari nilai tagihan yang terlambat dibayar berdasarkan tingkat suku bunga yang berlaku pada saat itu menurut ketetapan Bank Indonesia atau dapat diberikan kompensasi sesuai ketentuan dalam dokumen kontrak. Nah, jadi ini ya, ini yang harus kita perhatikan. Jadi ganti rugi di sini adalah PPK bayarnya ke penyedia jasa. Kenapa? Karena dia yang terlambat. Jadi PPK-nya yang terlambat membayar. Kalau PPK-nya terlambat membayar, dia jadinya ganti rugi. Kalau penyedia jasanya yang terlambat dalam melakukan kewajibannya, maka itu disebut dengan denda. Dendanya bayarkan ke PPK. PPK nanti bayarnya ke penyedia jasa kalau dia terlambat. Dalam hal ini bahasanya adalah ganti rugi. Kemudian tata cara pembayaran denda atau ganti rugi itu diatur dalam dokumen kontrak. Nah, seperti itu. Itu. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan? Oke, kita lanjut ya. Nah, sekarang handover dan pemeliharaan. Jadi, masa pemeliharaan dan cara pembayaran untuk pekerjaan pemborongan ada yang namanya masa pemeliharaan minimal 6 bulan. Kalau pekerjaan permanen dan umur rencananya lebih besar dari 1 tahun. Minimal 3 bulan untuk pekerjaan semi permanen, umur rencananya lebih kecil dari 1 tahun. Cara pembayarannya dibayar 95%, sedangkan retensinya ditahan selama masa pemeliharaan. Tadi yang saya bahasakan ya. Kemudian dibayar 100%, tapi penyedia harus menyediakan jaminan pemeliharaan sebesar 5%. Bisa juga kayak gitu. Jadi dia dibayar 100 tapi setor lagi 5% atau langsung dibayar 95% saja kayak gitu. Jadi sistemnya aja yang beda. Kemudian selanjutnya di dunia internasional masa pemeliharaan atau maintenance period itu diganti dengan istilah masa tanggung jawab atas cacat atau defect liability period. Jadi ini adalah salah satu bentuk tanggung jawab penyedia jasa atas pekerjaan yang cacat dan kurang sempurna dalam periode tertentu. Dalam periode tertentu itu tadi kita merujuk ke 6 bulan atau 3 bulan setelah serah terima pertama atau provisional handover-nya selesai. Kemudian setelah masa tanggung jawab atas cacat, hasil pekerjaannya diserahkan ke pengguna jasa dengan kerusakan dan keausan yang wajar diterima. Jadi dalam 1 tahun itu pasti ada apa namanya, kayak barang gitu ya, ada nilainya yang berkurang gitu. Nah itu masih bisa diterima sesuai dengan batas kewajaran. Jadi misalnya 1 tahun, ya iyalah masa 1 tahun bagus terus jalannya seperti dengan yang awal baru selesai, enggak mungkin. Tentu saja ada nilai yang turun sejumlah berapa persen. Nah itu bisa diterima dan tidak menjadi tanggung jawab dari penyedia jasa kalau sesuai dengan ketentuan yang berlaku, artinya batas wajar. Nah seperti itu. Kemudian berbicara mengenai masa pelaksanaan. Jadi masa pelaksanaan ini dimulai dari tanggal berakhir yang ditandatangani oleh dua pihak. Kemudian sifat kontrak konstruksi, jadi penyedia jasa menyelesaikan pekerjaan sesuai aturan main. Kemudian disebutkan dalam spesifikasi ataupun dalam analisis pekerjaan, material, tenaga kerja, dan cara kerjanya yang mengikuti aturan. Kemudian di dalam masa pelaksanaan ini pasti diawasi oleh konsultan supervisi atau konsultan pengawas
dan pengawas teknis lapangan dari PPK-nya atau dari pekerjaan umumnya. Kemudian diakhiri dengan seri materai pertama atau professional handover, gitu ya. Kemudian masa pemeliharaan tadi yang disebutkan dimulai saat serah terima pertama setelah PHO, kemudian penyedia jasa menyediakan jaminan pemeliharaan, kemudian penyedia jasa menjaga dan memelihara bangunan fisik seperti saat serah terima pertama, kemudian diakhiri. Jadi masa pemeliharaan ini diakhiri dengan serah terima kedua atau final handover. Kemudian yang terakhir, proyek atau kegiatan menjadi milik pengguna jasa beserta segala resikonya. Jadi kalau sudah diserahkan ke pengguna jasa, berarti semua resikonya itu sudah terlepas dari penyedia jasa. Seperti itu. Oke, sampai sini ada yang perlu kita diskusikan? Kalau ininya apa namanya? Kita bicara mengenai klaim dan lain-lain itu di pertemuan selanjutnya. Jadi nanti satu pembahasan sendiri ya untuk penyelesaian sengketa konstruksi. Jadi klaim dan risiko itu masuk ke pembahasan mengenai sengketa konstruksi. Oke. Sampai sini ada yang mau tanyakan? Fahri, Filbriani Jennifer, Ical Mahendra. Nggak ada? Tidak ada atau tidak ada atau ada atau tidak ada atau ada. Nggak ada ya? Kalau begitu saya yang bertanya. Amal Saputra, Ya Bu, ya Bu. berapa besarnya biaya retensi Amal? Biaya apa Bu? Biaya retensi? Ya, Coba buka Pak. ayo berapa biaya retensi? 5% Ibu. Oke, sip, mantap. Nela Patresia. Nela, apa yang dimaksud dengan profesional handover? Ayo Nela. Profesional handover. Apa yang dimaksud dengan Provisional and over. ya, betul. Kayak kegiatan serah terima, Bu. Oke, serah terima. Kemudian Yusril. Yusril Febrian.
Yusril Febrian. 1, 2, 3, 4, 5. Alfa ya. Yusril Febrian. Oke, terus siapa lagi? Ronaldi, ada enggak? Ya, Bu. Ronaldi, apa bedanya denda dan ganti rugi? Ya, Bu. Apa tadi? Denda dengan ganti rugi. Mungkin Bu, kalau denda itu yang harus dibayarkan ke pihak dari penyedia jasa membayar ke negara, Bu. Kalau ganti rugi dari yang pihak pengelola jasa ke penyedia jasa, Bu. Dari mana? Dari siapa ke penyedia jasa? Dari yang PPK tadi, Bu, ke penyedia jasa. Kalau tidak Oke. salah nyimak tadi. Oke, sip. Thank you. Terus satu lagi ya. Satu lagi siapa ya? Satu lagi bentar. Anjas Alfrian. Ya, Bu. Ya, Bu. Ada berapa tadi sistem pembayaran yang dijelaskan di slide? Ada? Ada berapa tadi Anjas sistem pembayaran? Ketiga ya, Bu. Apa itu? Apa saja? Bu kurang tahu ya tadi karena jaringan jelek, Bu. Oke. Ica. Ya, Bu. Ada berapa tadi sistem pembayaran, Ca? Ada 2, Bu. Apa itu? Bulanan sama termin. Oke, thank you. Sip. Selesai. Terima kasih. Sekarang waktunya absen di kolom chat. Kenapa aku ketawa-ketawa, Amal? Tidak, Bu. Tidak, Bu. Siapa yang anu ini yang gagal? Anjas berarti nih. Dari mana Anjas? Kamu tidak menyimak ini Anjas. Anjas sama Yusril tadi tuh. Tapi, Bu, sedikit bertanya. Oke, Amal. Silakan, Yang soal Amal. pertanyaannya Ibu tadi itu profit pembayarannya kenapa bisa 5%, Ibu? Retensi maksudnya. Retensi pembayaran. Jelek jaringan nilai Amal. Ini kan karena Halo. Yang 5% maksudnya yang retensi. Iya, Bu. Oh ya. iya, Bu. Itu sebenarnya ketentuan secara umum saya kurang paham. Apakah itu ada undang-undangnya atau kayak gimana? Tapi memang secara umum retensi untuk pekerjaan konstruksi itu 5%. Pernah sih ada satu referensi yang dia retensinya itu tergantung dari nilai kontrak. Jadi semakin besar nilai kontraknya, retensinya semakin besar.
Karena kan tidak adil rasanya kalau pekerjaan jalan yang hanya senilai 1 miliar, retensinya 5% dengan pekerjaan misalnya gedung yang 10 miliar. 5% sama-sama 5%. Tapi itu ada referensi sih, saya tidak pernah secara langsung meneliti tentang atau mencari tahu tentang berapa sebenarnya retensi yang ada di setiap pekerjaan. Tapi secara umum tuh 5% man, kayak gitu. Berarti Ibu itu bisa berubah ketika rekonstruksi bangunannya kayak melebihi kapasitas bangunannya, kayak dananya lebih besar begitu Ibu? Iya, makanya saya bilang tadi, pernah saya baca referensi semakin, jadi tergantung nilai kontrak. Kalau nilai kontraknya besar, itu retensinya bisa besar. Nah, kalau dia kecil, dia juga kecil. Tapi semua itu balik lagi sebenarnya ke kontrak konstruksinya. Kecuali ada undang-undang yang mengatur. Nah, itu yang saya belum pernah dapat. Apakah ada undang-undang yang mengatur tentang retensi atau tidak. Biasanya sih kita balik ke ini nih, peraturan yang kita lihat kemarin tuh. Iya Bu. PM itu, coba dicari di situ. Nah, saya juga cari apakah di peraturan tuh diatur berapakah sebenarnya retensi untuk pekerjaan konstruksi. Kayak gitu, Mal. Kasih Bu. Oke. Tidak ada lagi? Untuk absen, sudah ya, cukup ya? Oke, sip. Saya copy dulu absennya. Sedikit lagi kita final. Sudah ada edaran itu, sudah tahukah finalnya? Belum, Bu. Belum? Katanya tahun depan. Oh iya, nanti saya kasih ketua kelas ya untuk ininya. Apanya lagi namanya? Edaran terbaru untuk absen. Izin bertanya, Bu. Masih Ya. kuliah minggu depan, Bu? Masih. Oh, iya, Bu. Banyak utangku ini saya, Bel. Berapa kali saya nak masuk di sini? Tolong dibantu, ingatkan. 3 kali apa 4 kali ya? 1 atau 2 kali kan? Oh, 1-2 kali, Ji. Alhamdulillah. Saya kira setengahnya deh, mobil. Mati nih. Enggak juta, enggak sampai setengah toh. Tidak, Bu. 1-2 kali jika ya, Bu. Oke. Sip. Di minggu depan masih ya. Oke. Tidak ada lagi pertanyaan. Siapa baru mau masuk ini? Randy. Ya mau masuk Randy deh. Selesai. Tidak usah di-update deh. Oke, terima kasih ya teman-teman. Kita ketemu lagi minggu depan insyaallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Ibu, terima kasih Bu. Oke, sip. Waalaikumsalam. Yuk.